BPH tuh apa? Pertama, ingatnya ID 1 dulu. Itu yang akan kita tanya-tanya guys tentang Dari judulnya. Imadiklus. Gak salah nih kok. Hi, Mapenmas, let's talk. Hai, gimana Mas Let's Talk? Di sini. Lele apa yang bisa podcast? Apa tuh? Yang pastinya cuman gimana Mas Let's Talk. Nah sekarang kita lagi sama siapa nih? Boleh kenalan? Boleh. Boleh, ya kenalan kawannya siapa? Ya, namanya Taufi, saya Ya, dari dari- mahasiswa pendidikan masyarakat angkatan 22. Angkatan 22. Nah, sekarang lagi menjabat apa Kang di Himapen Mas kan? Aduh. Ya alhamdulillah sih kalau buat sekarang dia mau yang buat jadi sekretaris umum. Berarti kalau angkatan 22 yang sekarang 2 periode dong. Iya, Nah, 2 periode. di periode sebelumnya Kalau di periode sebelumnya saya jadi anggota bidang BPH sih. wah, BPH tuh apa? BPH itu Badan Pengurus Harian. Nah, Gitu. kegiatannya di BPH apa? Program kerjanya. Program kerjanya maksudnya. Sebenarnya kalau buat di BPH sih program kerjanya ada ID 1, IMADI, kelas diskusi, sama penas visit kayak gitu. Berarti kalau BPH tuh Badan Pengurus Harian itu mengurusi apa tuh? Sebenarnya lebih mengurus eksternal sih teh. Iya, ke lebih eksternalnya. tepatnya. Apa Ya. tuh? Ya mungkin kayak IMADIKLUS lah. Nah, Nah apa tuh? Nah, itu yang akan kita tanya-tanya guys tentang Dari judulnya. Imadiklus. Nah, dulunya boleh kasih tahu dulu Imadiklus itu apa kan? Sebenarnya kalau buat IMADIKLUS sih kan sempat dibahas juga ya di kasus susi pertama itu sama Kang Farel juga. Terus juga dari bidang BPH yang tahun sekarang pun sempat bikin di IG itu tentang mengenal IMADIKLUS. Sebenarnya itu udah sempat dibahas sih. Kalau misalnya buat apa itu IMADIKLUS sih sebenarnya lebih ke singkatan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia sih teh. Kayak gitu. Tapi itu tuh di Penmas tuh berkaitan ya berarti? Iya berkaitan. Kalau misalnya di Penmas tuh IMADIKLUS pusatnya teh. Imadiklus tuh katanya Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Iya. Berarti luas banget dong. Luas. Nah, kalau misalkan Penmas nih, Penmas Unsika ini masuk se-Indonesia wilayah mana? Kalau buat Penmas Unsika kita masuk ke wilayah 3 teh. Oh, wilayah 3. Itu ada Unsika, Iya. ada UNJ, Uninus, Untirta, UIKA, IKIP, Unsir sama UPI. Ada 8 kampus di wilayah 3 itu. Nah iya Kang, jadi sebenarnya tuh tujuan Imadiklus sendiri tuh apa sih di universitas? Kalau buat tujuannya sih, kalau menurut saya dilaksananya itu dapat dilakukan di perguruan tinggi, wilayah dan juga nasional, sehingga mampu membuktikan eksistensi lah dari mahasiswa pendidikan luar sekolah itu dan juga dapat mengeluarkan gaungan lah kebesaran pendidikan luar sekolah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, secara umum ataupun mahasiswa secara umum, secara khususnya lah gitu. Jadi kan biasanya di setiap kampus itu kan masih kurang paham lah tentang apa itu IMADIKLUS, soalnya emang perlu kita gali-gali lagi gitu soal IMADIKLUS. Bahkan saya juga emang masih kurang paham sebenarnya kalau tentang IMADIKLUS. Sebenarnya buat teman-teman yang masih gak tahu Imadiklus itu apa. Kegiatan-kegiatan ininya apa aja sih Kang di Imadiklus tuh yang inti-intinya? Ya, programnya. Kalau buat programnya sih ke IMADIKLUS tuh ada IT 1, 2, dan 3. Ya kalau buat IT itu dia lebih tepatnya ke pengkaderan sih. Pengkaderan. Ya kan kalau misalnya di kita kan kemarin ada ya Iya. IT 1. Nah, iya. Itu tuh sebenarnya emang buat pengkaderan mahasiswa baru aja sih, buat lebih mengenal lagi tentang IMADIKLUS. Kalau misalnya IT di Penmas itu emang perlu buat ketika dia mau masuk himpunan. Jadi ketika dia mau masuk himpunan tuh kita butuh lah syarat-syaratnya. Iya. Ya syarat-syaratnya buat masuk himpunan tuh harus ada sertifikat IT 1 kayak gitu deh. Berarti mahasiswa Penmas wajib ya? Wajib tahu. Itu wajib tahu. Selanjutnya kita mau tanya dulu nih sejarah Imadiklus tuh gimana Kang? Yang di mana nih? Yang di pusatnya atau? Pusat dulu kali ya, baru nanti di Unsika. Iya. Oh boleh. Sebenarnya saya agak takut ya kalau misalnya mas sejarah. Ya. Ini yang Akang tahu aja Oh, sama. oke. Ini mohon maaf ya, Akang Tete, kalau emang ada salah. Sebenarnya kalau buat sejarah IMADIKLUS itu
bersumbernya itu dari ya kayak kita teh, kayak kita Mahasiswa gitu. iya kayak ingin mempunyai Pengen wadah lah, punya wadah, ya. wadah komunikasi dan silaturahmi dengan mahasiswa Iya, pendidikan sekolah se-Indonesia gitu. Terus pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Juni tahun 2026 itu 2006. 2006 jadi di situ awal Iya, dibentuknya itu teh di Universitas Negeri Malang. Jadi pencetusnya mahasiswa negeri Malang. Iya. Tapi itu sebenarnya belum ini sih, belum fix itu masih baru diterorekan aja. Jadi pengen mewadahi aja Iya. ya dianya mahasiswa dia. Tahun 2006 tuh berarti baru Kan di apa? mewadahi. Iya. Tapi kalau misalkan fixnya itu disahkannya tanggal tahun berapa Kang kira-kira? Setelah melewati beberapa proses ya yang emang cukup panjang lah teh kalau bisa dibilang. Jadi awalnya itu kita dipertemukan di UNJ pada tanggal 17 Juli 2005. Saya baru lahir. Iya. Saya juga kayaknya mau tanya. Masa? Iya. Dan terus lalu di pertemuannya itu lanjut di pertemuan di UNES gitu. Dan akhirnya pada tanggal 26 sampai tanggal 26 Juni 2008 itu Imadicus resmi dibentuk menjadi organisasi mahasiswa pendidikan sekolah Oh, berarti Indonesia. resminya 2008 ya? Iya. 24 sampai 26 Juni 2008 itu baru resmi. Nah, Berarti selama 2 tahun 2000 nah tadi tuh di 2006 berarti baru ada yang mahasiswanya ya? iya mau mencetuskan yang ingin mewadahi pendidikan luar sekolah itu. Tapi kalau misalkan terbentuk yang benar-benar terbentuk tuh tahun berapa Kang? Sebenarnya kalau buat terbentuk itu tahun 2010 teh. Jadi pada tahun 2008 itu Imadicus emang resmi terbentuk menjadi organisasi mahasiswa sekolah yang bersifat nasional lah. Nah, lalu kongres itu tuh diadain emang diadakan oleh Universitas Negeri Malang yang bertempat di PKBM Jam-Jam kalau nggak salah ya, PKBM Jam-Jam. Nah, sejak itu Imadicus lah baru disahkan pada tanggal 25 Februari tahun 2010. Iya. Oke, lanjut nih Kang. Kan tadi itu sejarahnya. Lanjut di apa sih kita tuh sebagai mahasiswa Penmas harus tahu Imadicus itu apa? Ya kalau dibilang kenapa kita harus tahu ya tentang apa itu Imadicus. Sebenarnya ya emang harus tahu aja sih, karena kan kita tuh kan dari Penmas ya. Iya. Kita juga punya pusatnya tuh, misalnya Imadicus. Kita juga kan harus tahu makanya kenapa dari himpunan itu kita menyediakan ada program kerja dari ID 1 Dari bidang BPH. BPH. Iya. Itu sebenarnya biar dari mahasiswa baru atau kita lah biar lebih paham tentang mengenai Imadicus-an itu tentang terkait kepenmasan seperti itu. Nah, tadi kan Imadicus Indonesia ya, tapi kalau misalkan Imadicus masuk ke Unsika tuh, ke Penmas tuh gabungnya tuh tahun berapa dan gimana sih ceritanya? Sebenarnya kalau buat dibilang sejarah dari Penmas Unsika itu mungkin kita lebih ke awal lagi sih teh ngebahasnya. Jadi pada bulannya itu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat atau Penmas berdiri pada tanggal 10 November tahun 2011. Nama himpunan pada saat itu kan emang awalnya namanya Imadicus atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sekolah. Yang kemudian itu berubahlah menjadi nama Penmas. Nah, Penmas itu berawalnya dari ide beberapa mahasiswa pendidikan luar sekolah tuh ya. Kayak kita lah gitu. Jadi Penmas itu berdiri dari ide beberapa mahasiswa pendidikan luar sekolah Indonesia, FIP Unsika. Yang waktu itu tuh sedang mengikuti kegiatan forum besar Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Itu Imadicus itu. Selesai dari kegiatan tersebut, delegasi mahasiswa pendidikan luar sekolah FIP Unsika itu hadir pada saat itu tuh semakin bertekad untuk membentuk gitu komunitas atau lembaga dalam lingkungan program studi 1 pendidikan luar sekolah FIP Unsika. Dulu ya. Iya dulu. Hingga pada akhirnya terbentuklah gitu. Berdiri di namanya himpunan orang yang pertama itu atau sekaligus lah ketua himpunan Penmas itu Kang Aji Samsul Ajis SPD dan juga emang dia kahim pertama tuh di Penmas. Oh. Nah
nama Himadiklos itu ke Himapenos mengalami pergantian nama tuh. Pergantian nama yang terjadi pada saat himpunan dipimpin oleh Ketua Himapenos ke-8 yaitu Kang Anas Mukhtar SPD. Nah, ganti nama jadi Himapenmas gitu ya. Iya. Jadi timbul gagasannya tersebut didorong oleh Forum Besar Pendidikan Masyarakat Indonesia pada tahun 2019 yaitu Kongres. Tapi kalau waktu tahun 2019 sih saya belum ada di sini. Jadi memang pada tahun itu memang belum tahu Kongres. Berarti diganti tuh dari nama Himadiklos ke Penmas di tahun 2011. Nah, lumayan lama juga ya kan? Iya, hingga pada tanggal 29 Maret 2019 itu nama Himadiklos bergantilah menjadi Himapenmas itu melalui musyawarah luar biasa atau musluk. Yang hasilnya itu musyawarah tersebut nama himpunan pada Prode 1 Pendidikan Luar Sekolah Unsika secara resmi berganti nama dari musluk juga menghasilkan satu bidang teh. Nah, jadi bidang BPH itu awalnya emang dari ada sejarah dari ini gitu. Nah, pergantian dari Himadiklos ke Himapenmas kan atas apa? Musluk. Atas musluk dan dorongan dari Kongres. Nah, kalau Kongres tuh apa kan? Sebenarnya kalau buat Kongres sih sama sih ya kita, cuma yang beda nama aja ya. Itu kalau menurut saya sih teh. Jadi kalau Kongres itu sama kayak kita musma lagi, ada pemilihan ketua Himadiklos pusat yang baru. Oh, berarti yang se-Indonesia ya? Iya gitu. Itu kemarin tuh kita pas tanggal bulan November tanggal 9 dan tanggal 13 tuh kongresnya tingkatannya di Universitas Surabaya itu apa sih UNES ya? UNS. Berarti salah satu delegasi itu diundang dari tiap-tiap unitnya se-Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita diundang kan kita nggak bakal bayar ya. Nah itu kita bayar. Ya, bayar tuh awalnya kita emang 750.000, cuman memang ada pengurangan harga jadi 300-an kurang lebih. Kalau dari kita ada gak Kang yang ikutan? Ada, kita dan itu Kang Atala sama Kang Farel. Kang Atala yang sekarang di bidang BPH, kalau Kang Farel itu Demis dari bidang BPH. Nah kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang Kongres, ya udah, mereka berdua aja gitu. Karena mereka yang ikut langsung itu di sana. Tapi abang tahu nggak sih rangkaian kegiatan di Kongres tuh ada apa aja? Selain katanya kan tadi itu pemilihan kemusma biasa, pemilihan ketua, apa pemilihan ketua aja gitu di Kongres? Iya, kalau misalnya saya lihat pamflet pas kemarin sih Kongres di UNES itu rangkaiannya ada seminar nasional, ada dialog pendidikan, terus ada kongres juga yang ke-9 Himadiklos Indonesia, sama ada PNF Fest. PNF Fest? Itu isinya apa dulu? Kalau PNF Fest sih kayaknya nih awalnya tuh ada study tour Keliling Surabaya gitu. Surabaya ya mungkin PNF Fest itu diganti lah jadi itu jadi yang awalnya study tour diganti jadi PNF Fest mungkin. Nah, tapi kan Kongres katanya buat ada pemilihan ketua Himadiklos gitu ya. Nah, itu per berapa tahun sekali, Kang? Itu per 2 tahun sekali. Jadi Kongres itu per 2 tahun sekali ya? Iya. Nah udah kan, tadi kan udah dijelasin tuh banyak banget rangkaian kegiatannya. Nah hasilnya tuh gimana hasil kongresnya? Siap. Kalau dari univ mana? Iya, kalau misalnya ketuanya itu dari Universitas Negeri Padang, itu ada Kang Mukti Ali. Iya, Kang Mukti Ali sebagai ketua umumnya. Dan ada juga dari wakilnya dari UNES juga. Dari UNES jadi UNS ya. UNS. Iya, jadi mereka yang melaksanakan kongres, mereka juga yang mendelegasikan buat menjadi wakilnya. Itu ada Elvira. Terakhir nih Kang, terakhir. Apa tuh? Nah, pesan untuk mahasiswa Penmas nih yang pengen ikut berkontribusi lebih di Himadiklos tuh gimana pesan-pesannya? Pertama, ikutnya ID 1 dulu. Itu perlu buat tahun depan lah, buat maba juga itu buat angkatan 24 lah. Ya, Itu perlu. Kedua, ikut kegiatan kelas diskusi gitu ya. Itu salah satu rangkaian juga tuh biar lebih paham juga lah tentang nanya-nanya juga. Kan sudah mewadahi. Betul. Terus sama ada mengikuti PNS visit lah.
studi banding lah bisa sebut. Kita bisa bertukar pikiran Pikiran. sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, terutama buat ada prodi pendidikan masyarakat lah, PNS seperti itu. Juga kita juga apa ya, selaku teman-teman dari himpunan juga harus mendorong buat mahasiswa aktif biar lebih paham Iya. tentang Madiklu gitu. Oke, cukup Kang buat ke Imadiklusan ini. Cukup. Ada tambahan atau Mungkin kalau buat tambahannya sih, kalau memang salah dikoreksi aja tuh. Sebenarnya sih saya takut bawain gitu. Ya kan, takut salah juga. kita ngobrol santai aja di Iya. sini biar tahu aja kita Imadiklus apa tuh, gimana kaitan sama Penmas tuh apa. Jadi terjawab lah kayaknya. Insya Allah ya. Iya. Insya Allah. Oke. Yeay. Dari penghujung podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Itu udah tutup. Wajib tutup. Yeay.